Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nini Febrianti. My age is 21. My address is Kampung Cibenda. I'm from is accounting study program of the faculty Pancasakti. Saya membuat video ini untuk tugas UTS Basic Bahasa Inggris. Now I will explain about the simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan berulang-ulang dan menyatakan suatu fakta. For example, I go to school on Saturday every day. Function of simple present tense atau fungsi dari simple present tense. Yang pertama adalah general truth. What is general truth? In English, general truth is like fact of something atau fakta dari sesuatu, atau Anda menyatakan suatu fakta. For example, yaitu matahari terbit dari timur ke barat, atau seorang wanita itu melahirkan. Jadi simple present tense bisa digunakan untuk menyatakan suatu fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. For the next, yang kedua adalah habitual action. Habitual action in English itu habit itu adalah kebiasaan. Jadi simple present tense dapat digunakan untuk menyatakan suatu kalimat kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti makan, minum, sekolah, dan lain-lain. Present tense dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah suatu kalimat yang menjelaskan mengenai identitas atau menjelaskan keadaan tertentu. Contoh kalimatnya itu kalimat yang menjelaskan tentang name of someone atau nama seseorang, location atau lokasi seseorang, atau sifat seseorang ataupun karakter. Berbeda dengan kalimat verbal yang menjelaskan tentang kata kerja, kalimat nominal tidak menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan. Ciri kalimat nominal dalam bahasa Inggris yaitu memiliki to be yang berisi is, am, are, was, dan juga were. For example, kalimat nominal itu my sister is beautiful. Saudara perempuanku cantik. Rumus nominal present tense. Sebelum memasuki rumus, kita harus tahu subjek itu isinya apa aja sih. Subjek itu berisi I, you, she, he, it. Dan to be-nya itu berisi yang saya jelaskan tadi, berisi itu am, is, are. Kemudian objeknya itu berisi noun atau kata kerja dan adjektif. Untuk rumus kalimat nominal, untuk kalimat positif yaitu subject plus to be plus complement. Untuk kalimat negatif yaitu subject plus to be tambahin not, karena ini adalah kalimat negatif, tambahin not, terus terakhir itu objek atau komplement. Untuk kalimat tanya, to be-nya itu ditaruh di depan, kedua itu subjek, yang ketiganya objek atau komplement terakhirnya. Contoh kalimat positif yaitu they are a famous dancer. They-nya itu subjek, are-nya itu to be, a famous dancer-nya itu objek atau komplement. Untuk kalimat negatif, they are not a famous dancer. They-nya itu adalah subjek, are-nya itu to be, tambahin not, they are not. Kemudian a famous dancer-nya itu adalah objek atau komplement. Untuk kalimat tanya, to be-nya itu kan ditaruh di depan. Jadi are-nya itu taruh di depan, kemudian subjeknya itu they. Kemudian untuk objek atau komplementnya itu a famous dancer ditaruh paling akhir. Dan selanjutnya adalah kalimat verbal. Kalimat verbal merupakan suatu kalimat yang menjelaskan mengenai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalimat verbal ini menjelaskan tentang verb atau kata kerja. Contoh kalimat verbal adalah my father played football yesterday. Ayahku bermain sepak bola kemarin. Untuk kalimat positif yaitu subjek plus verb 1 dalam kurung SIS plus objek atau komplement. Subjeknya itu kita harus tahu dulu sebelumnya.
subjeknya itu berisi I, you, they, we, she, he, it. Terus verb one-nya itu verb one, noun, kata kerja. S dan is itu pemasangan hanya untuk she, he, it. Jadi selain she, he, it itu tidak bisa menggunakan s atau is. Jadi I, you, they, we itu they sama we itu nggak bisa tidak perlu menggunakan s atau is. Plus subjek atau komplement. Tips ya, dari kalimat verbal yaitu you play gadget. Beda lagi kalau misalnya subjeknya you itu saya ganti menjadi she, he atau it. Diganti menjadi she yaitu jadinya she plays gadget. Nah, ada penambahan s atau is nya. Untuk kalimat negatif rumusnya itu subjek do not atau does not plus verb one dan plus objek. Kalimat negatifnya rumusnya itu adalah subjek plus do not atau does not plus verb one plus objek atau komplement. Subjeknya itu tergantung dari do not atau does not nya. Kalau do not itu memakai I, you, they, we. Terus kalau does not itu menggunakan subjek she, he, it. Jadi tergantung subjeknya. Misal contoh adalah she doesn't love me, berarti she memakai doesn't, bukannya do not atau don't. Kemudian kalimat untuk kalimat tanya itu do atau does-nya itu taruh di depan, subjeknya taruh di tengah, verbnya taruh tempat ketiga, terakhir itu objek atau komplement. Contohnya itu does my sister drink coffee. Sekian dari saya untuk materi tentang simple present tense. Kurang lebih saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.